Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Kali ini kita bakalan bahas mengenai mata pelajaran kelas 7 semester 1 mengenai bilangan dan pecahan. Oke, langsung aja kita next slide. Yang pertama yang bakal kita bahas yaitu tentang bilangan terlebih dahulu. Lalu nanti kita lanjut ke pecahan. Oke. Jadi bilangan itu ada banyak jenisnya. Kita mulai dulu dari bilangan asli. Bilangan asli itu sendiri terdiri dari 1, 2, 3, dan sampai seterusnya, sampai jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Kemudian ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 ya teman-teman. Jadi kita harus mulainya dari angka 0. Nah, bedanya dengan bilangan bulat, kalau bilangan bulat itu ada negatifnya. Jadi negatif 1 juta, negatif berapapun sampai ke arah positif. Nah, bedanya kalau di negatif itu min 2 dengan min 1 nilainya lebih gede min 1. Min 2 ini lebih kecil. Nah, kita lanjut ke bilangan prima. Bilangan prima itu merupakan bilangan yang tidak bisa dibagi. Nah, salah satu bilangan genap yang ada di dalam bilangan prima itu angka 2. Kenapa? Angka 2 ini nggak bisa merupakan salah satu angka mutlak yang ada di dalam bilangan prima. Angka 1 kenapa nggak masuk ke bilangan prima? Karena angka 1 itu masih bisa dibagi. Sedangkan angka 2 ini udah mentok banget, udah nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di bilangan prima juga setelah angka 2 itu ada angka 3, angka 5, terus angka 7, 11, dan 13, dan seterusnya. Ini merupakan angka-angka yang tidak bisa dibagi ya teman-teman. Oke, kemudian ada angka ganjil. Nah, selisihnya ini 2 angka setelah 1, terus 3, 5. Nah, ada bilangan genap juga. Bilangan genap juga sama, dimulainya dari angka 2. Bilangan ganjil dan bilangan genap ini merupakan salah satu bilangan asli ya. Jadi bukan merupakan bilangan bulat. Jadi mulainya kalau bilangan ganjil dari 1, terus ketiga, kalau bilangan genap mulainya dari 2 dan 4. Oke, kemudian ada bilangan kuadrat. Mungkin saat SD udah pernah diajarin sedikit mengenai kuadrat. Kuadrat itu merupakan A pangkat 2. A ini merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat sendiri tuh bisa dikuadratin. Misal min 1 dikuadratin, hasilnya itu tetap 1. Kemudian misal min 2 dikuadratin, hasilnya bakalan 4 gitu. Kuadrat ini sama aja perkalian bilangan yang sama, kayak A kali A gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada bilangan pangkat 3. Bilangan pangkat 3 ini merupakan A di pangkat 3. A di pangkat 3 ini, A sendiri itu juga sama aja kayak tadi kuadrat, bahkan bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri kalau dibagi pangkat 3 itu bakalan berbeda. Misal min 2 dipangkatin dengan 3, hasilnya bakalan min 8. Oke, bedanya di sini. Kalau yang genap itu hasilnya bakalan negatif, bilangan genap. Tapi kalau bilangan ganjil hasilnya bakalan positif gitu. Oke, kita next slide. Kemudian di slide berikutnya tuh ada operasi bilangan. Operasi bilangan ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan akar. Ada satu lagi sebenarnya, itu tentang kurung. Nah, dari penjumlahan sendiri ini mungkin teman-teman udah tahu, yaitu mengenai
ditambah B. A itu merupakan bilangan bulat dan B juga merupakan bilangan bulat. Nah, kalau penjumlahan dengan bilangan negatif bakalan jadi pengurangan. Misal di 1 ditambah min 2, nanti hasilnya jadi 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 sama aja min 1. Ini tuh sama aja 2 dikurangi 1, kan hasilnya 1. Nanti kita tinggal kasih negatif di depannya gitu. Oke, kita lanjut ke pengurangan. Pengurangan ini merupakan A dikurangi B. Ini sama aja bilangan bulat ya. Lalu juga ada perkalian A dikali B, yang A dan B nya itu juga sama aja bilangan bulat. Kemudian ada pembagian juga, A dibagi B, ini juga bilangan bulat. Nah, kalau pembagian sendiri ini kita nggak boleh ngebagi angka dengan angka 0. Misal 1 dibagi 0, itu nggak bisa. Hasilnya bakalan tak terdefinisi. Jadi nggak ada hasilnya, tidak terdefinisi. Tapi biasanya kalau kalian besok masuk SMA, hasilnya bisa jadi tak hingga gitu. Kemudian ada perpangkatan. Perpangkatan ini juga A-nya merupakan bilangan bulat, A kuadrat. Seperti yang udah aku jelasin di slide sebelumnya. Kemudian ada akar. Ini merupakan kebalikannya dari kuadrat, dari perpangkatan. Misal akar dari 4 berapa? Akar dari 4 itu 2. Misal akar dari 9 itu hasilnya 3. Dimana akar ini merupakan kebalikan dari kuadrat. Jadi sama aja 9 dibagi 3. Karena ini 9 merupakan kuadrat dari 3 gitu. Misal akar 16 berarti jawabannya 4. Karena 16 merupakan kuadrat dari 4 gitu. Kemudian ada kurung. Kurung ini merupakan salah satu operasi yang harus kita dahulukan di antara semua operasi yang ada di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya tuh ada metode Kupangkar Kalbatakur. Ini merupakan metode operasi bilangan. Jadi kita harus mendahulukan kurung terlebih dahulu. Kemudian ada pangkat. Kemudian ada akar. Kemudian ada kali, A kali B. Kemudian ada bagi, A bagi B. Kemudian ada penjumlahan atau tambah. Dan pengurangan paling akhir gitu. Jadi semisal kalian nemu soal seperti ini, 20 ditambah 5 terus dikali 4 dikurangi 2. Hal yang harus kalian lakuin pertama itu, kalian harus melakukan operasi bilangan dimulai dari kurung terlebih dahulu, yaitu ku. Di sini hasilnya kan 25. 25 kemudian dikali 4 dikurangi 2. Nah, 4 kurangi 2 ini kalian nggak boleh langsung dioperasiin ya teman-teman. Karena ini metode Kupangkar Kalbatakur ini, pengurangan merupakan operasi yang harus ditaruh paling akhir. Jadi kalian harus ngoperasiin kurung terlebih dahulu, kemudian kalian harus mengalihkan terlebih dahulu. Setelah dikali, kalian baru dikurang. 25 kali 4 itu 100 dikurangi 2, hasilnya 98. Seperti itu. Oke, jadi kalian harus mendahulukan kurung terlebih dahulu. Kurung ini lebih paling awal dibandingkan pangkat dan akar. Sementara pangkat dan akar ini lebih didahulukan dibandingkan perkalian dan pembagian.
Sedangkan perkalian dua bagian ini lebih didahulukan dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita bakal bahas mengenai pecahan. Oke, sekarang kita bakalan membahas mengenai pecahan. Pecahan sendiri itu merupakan bilangan bulat, yaitu A ini terdiri dari bilangan bulat dan B juga bilangan bulat. Nah, A itu disebut sebagai pembilang, sementara B kita sebut sebagai penyebut. Oke. Nilai A dan B ini bahkan bilang bulat seperti aku jelasin tadi, dan nilai dari B nggak boleh sama dengan 0. Kalau hasilnya kalau 0, misal 1 dibagi 0, hasilnya kan tidak terdefinisi. Atau kalau besok kalian di SMA, hasilnya bakalan tak ingat gitu. Nah, pecahan sendiri terdiri dari pecahan biasa, yaitu bentuknya kayak gini, setengah terus 2/3. Ini pecahan biasa. Sementara itu ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu bentuknya kayak gini, 1,5 terus 3,5. Nah, ini namanya pecahan campuran. Sementara itu ada pecahan desimal. Ini udah bentuknya seperti bilangan bulat, jadi bentuknya bukan A per B lagi, tapi bentuknya kayak gini, 0,7 terus 1,5. Ini merupakan desimal. Oke, gitu. Nah, pecahan sendiri juga ada persen jenisnya, persen. Jadi ini tuh sama aja 30/100. Oke, kayak gitu. Kita next slide. Nah, di operasi pecahan ini terdiri dari penjumlahan, ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian A per B, dan ada perkalian juga, A kali B gitu. Kita mulai dari penjumlahan terlebih dahulu. Penjumlahan ini sama aja kayak gini, A per B ditambah C per D. Rumus cepatnya kita kayak gini, dikali silang. Jadi A kali D ditambah B kali C, terus disamakan penyebut, yaitu B kali D. Ini cara cepatnya kayak gini. Oke. Sementara itu kalau pengurangan sama aja, cuma kita ubah jadi negatif. AD kurangi BC dikali B kali D gitu. Kemudian kalau di pembagian biasanya kan A per B dibagi C per D. Ini bakalan jadi dibalik C per D nya, karena kita bisa tinggal ngaliin A per B dikali D per C. Mudahnya seperti itu. Jadi kalau perkalian sendiri tinggal buat kayak gini, A per B dikali C per D. Perkalian sendiri ini lebih mudah untuk dipahami. Kalau di pembagian kan nanti kita ngebalik doang sih sebenarnya. Di sini juga sama aja, kayak gitu. Oke, kita next slide. Karena operasi pecahan cuma segini isinya, dan bisa dibilang ini cukup mudah kalau operasi pecahan. Mungkin agak rumit karena kita bakalan buat KPK terlebih dahulu, tapi saranku kalian ngikutin rumus cepatnya ini biar menghemat waktu saat mengerjakan soal atau saat ujian. Oke, kita next slide.
Oke, di slide berikutnya kita bakalan ngebahas gimana sih cara ngurutin pecahan. Biasanya ini tuh suka keluar di soal-soal mengenai cara mengurutkan pecahan. Oke, kita langsung coba aja pakai contoh soal. Misal ada 3/5, kemudian ada 1/2, dan ada 2/3. Kita diminta untuk ngurutin dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, cara gampangnya kita samain penyebutnya terlebih dahulu. Jadi dengan menggunakan KPK 5, 2, dan 3, kita ambil nilainya itu 30. Oke. Jadi kalau 30, kemudian 30 ini dibagi 5, terus dikali sama 3. Hasilnya kan bakalan 18/30, ya kan? Kemudian tadi ada setengah itu 30 bagi 2 terus 15, dan satunya 30 dibagi 3, sini 20. Dari sini kan kita bisa ngurutin, ada 18, 19, 20. Yang paling besar berarti 2/3. Jadi 2/3, kemudian ada 3/5, kemudian baru setengah, kayak gitu. Jadi nilainya yang paling besar adalah 2/3 gitu. Jadi kita harus ngurutin pecahan ini dimulai dari step awalnya, itu kita samain penyebutnya dengan menggunakan KPK. Jadi hasilnya 30. Kemudian dari 30 ini kita bagi terlebih dahulu dengan penyebut. 30 dibagi 5 terus dikaliin dengan pembilangnya. Oke, 30 dibagi 5 terus dikali 3 jadi 18. Kemudian 30 bagi 2 15, 15 kali 1 15, dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti setelah itu kita urutin dari yang terbesar atau terkecil, tergantung permintaan dari soal sendiri gitu. Oke, cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Untuk soal-soalnya kalian bisa akses di Instagram ataupun di TikTok Bermat. Nah, selain itu mungkin minggu-minggu ini aku bakalan upload soal-soal mengenai peluang dan soal-soal mengenai pecahan. Jadi aku bakalan upload di YouTube juga. Moga aja minggu ini kelar ya teman-teman. Oke, sekian dari aku Zagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Terima kasih.